Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Semoga rezekinya makin berlimpah dan paling penting itu diberi kesehatan. Teman-teman, sini saya sedikit bercerita ya tentang pengalaman salah satu saudara kita. Dia itu berada di wilayah Sumatera. Berada di wilayah Sumatera ini merupakan salah satu cerita ya yang bisa kita ambil hikmahnya saja, dan semoga tidak terjadi pada pribadi kita, pada Gunung Walet kita terutama. Nah, di sini teman kita itu menceritakan tentang problem di mana Gunung Waletnya itu kecurian. Hampir 1 jam saya cerita dengan dia, hampir 1 jam saya ngobrol-ngobrol dengan dia, sharing dengan dia. Dia hubungi saya melalui nomor WA yang sudah kita cantumkan di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau sharing, yang mau ngobrol-ngobrol, yang mau curhat seputar Gunung Waletnya, langsung saja japri saya. Kita luangkan waktu, kita cari waktu, ayo kita sharing. Nah, dia cerita ke saya, bosku, bahwasanya Gunung Waletnya itu sudah panen kiloan, bisa sampai 2 kilo per 3 bulan, bosku. Wow, kalau 2 kilo per 3 bulan berarti sudah tidak lari 10 jutaan ya dia bisa dapat. Ya kalau hanya cicilan mobil Avanza, mobil kayak mobil saya, mobil Sigra, ya mungkin bisa dengan mudah untuk terlunasi. Nah, dengan panen seperti itu, ya kan, dia sudah buat cicilan di mana-mana, di beberapa leasing ya, untuk mungkin menutupi kebutuhannya. Tiba-tiba Gunung Waletnya itu kecurian, bosku. 2 Gunung Waletnya itu kecurian, dipasmi sama pencuri, habis, bosku, habis. Ya, kebetulan dia itu tinggalnya di perkampungan ya, dan jauh dari Gunung Waletnya juga, karena kata dia Gunung Waletnya sih agak di perkebunan gitu ya. Dia tinggal di perkampungannya, sementara Gunung Waletnya itu ada di perkebunan. Setelah diceknya, ternyata Gunung Waletnya itu tadi sudah kemalingan, sudah dicuri orang. Nah, singkat cerita, dia itu hanya biarkan begitu saja, bosku. Dia hanya perbaiki akses dari pencuri ini tadi masuk, dia perbaiki aksesnya, dia dia nggak biarkan ya, dia biarkan begitu saja. Dia nggak semprot parfum, dia nggak ganti suara, dia hanya biarkan seperti itu. Dia hanya menutup akses saja dari pencuri itu untuk masuk, dengan harapan kedepannya burung waletnya itu akan kembali. Dengan harapan kedepannya burung waletnya itu akan kembali. Namun 3 bulan berselang dari situ, dari kejadian itu, burung waletnya tidak kembali. Burung waletnya tidak kembali, bosku. Burung waletnya tidak kembali, otomatis uang yang akan digunakan untuk pakai bayar leasing, pakai bayar cicilan, atau untuk kebutuhan dia tadi sehari-hari itu sudah bingung. Bingung karena sudah tidak ada pemasukan dari sarang walet itu tadi. Saya tanya, bro, kenapa dibiarkan? Ya, dia bilang, saya pikir burungnya akan kembali. Nah ini, saya pikir. Jangan hanya mengandalkan pikiran kita saja, bosku. Coba sharing. Coba sharing dengan teman-teman, coba sharing dengan orang-orang yang paham, coba sharing. Nah, singkat cerita, Gunung Waletnya itu tadi makin lama makin blunder. Yang panennya kiloan tadi sisa berapa kalau tidak salah? Sisa 16 sarang. Sisa 16 sarang, bosku. Ya, dari situ baru dia menyesal. Baru dia menyesali kenapa selama ini dia biarkan gedungnya. Kenapa selama ini dia itu tidak urus gedungnya. Dia hanya ambil hasilnya. Namun pada saat Gunung Waletnya itu sudah kemalingan, sudah kecurian orang, sudah habis isinya, sudah tidak ada benefit dari situ, sudah tidak ada pendapatan dari situ lagi, sudah tidak ada income dari situ lagi, barulah dia menyesal, kenapa kemarin-kemarin Gunung Walet saya ini tidak saya urus. Kenapa kemarin-kemarin Gunung Walet ini saya biarkan. Kenapa nanti terjadi hal seperti ini baru saya pusing.
pelajarannya adalah dari kisah ini atau dari cerita teman kita ini. Gedung Walet itu dirawat, teman-teman. Gedung Walet itu dijaga. Jangan hanya sekedar ambil panen. Ya. Dijaga, dirawat, disayang juga Gedung Walet itu, bro. Kita butuh uang banyak untuk ngeluarin pembangunannya saja, uang ngeri, bro. Jadi Gedung Walet itu dijaga, bro. Gedung Walet itu diurus, di maintenance. Jangan hanya ambil sarang. Setelah kejadian baru. Ya karena memang diakui, bosku. Bahwasannya dia itu datang ambil, datang panen. Bahkan kotorannya pun jarang dibersihkan. Nah, setelah seperti ini, setelah terjadi kemalingan, baru dia bingung. Jadi teman-teman, intinya janganlah kita menelantarkan Gedung Walet kita meskipun Gedung Walet itu sudah memberikan hasil. Ya, meskipun ya setidaknya kita taruh pakan lah, kita semprot parfum lah, kita semprot amal lah, kita bersihkan lah kotorannya. Masa sih kita panen sampai 10 jutaan bisa, ya kan, pakai beli motor, pakai beli mobil, pakai bayar cicilan, tapi tidak bisa untuk buat dia makan, tidak bisa buat semprotkan dia parfum, tidak bisa buat basmi hama di dalam. Masa sih kita seegois itu hanya ambil hasilnya saja, ya kan? Masa sih kita seego itu? Jadi saya rasa tidak seyogianya kita seegois itu, bosku, dengan Gedung Walet kita. Ya mungkin hanya segelintir orang yang seperti itu, tapi ada. Nah, buktinya ini terjadi. Tapi ada, bosku. Jangan mentang-mentang harga walet sekarang turun, kita acu tak acu. Oh no. Insya Allah kedepannya kalau makin membaik, ya. Karena harus kita sadari, bro, hasil panen kita itu hanya titipan dari Tuhan. Ya kita jaga titipan itu, kita rawat agar regenerasinya bagus. Ya. Jadi ya mungkin videonya sampai sini saja. Intinya Gedung Walet itu dijaga, disayang. Kalau teman-teman punya kisah-kisah menarik atau cerita-cerita menarik seputar Gedung Walet, teman-teman itu boleh sharing ke kita. Apalagi mistis, ya. Saya itu pengen sekali bahas hal-hal mistis seputar Gedung Walet ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu punya cerita menarik apalagi mistis selama itu seputar Gedung Walet atau selama itu tentang walet, ayo komen, kita bahas, kita buat kontennya. Terima kasih.